materi pada pertemuan ketiga, yaitu identitas nasional Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian identitas nasional. Nah, di sini pengertian identitas sendiri berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional sendiri menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Nah, identitas nasional sendiri memiliki hakikatnya, yaitu manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa dalam hal kehidupannya. Itu maksudnya adalah setiap bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang unik dan berkembang secara alami dari pengalaman sejarah dan lingkungan mereka. Nilai-nilai ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam bangsa tersebut, seperti cara berpikir, berperilaku, berinteraksi, serta bagaimana mereka memandang dunia. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis identitas nasional Indonesia. Adapun identitas nasional Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Jenis primer sendiri adalah identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Itu memiliki arti jenis identitas dasar atau primer yang muncul lebih dahulu dalam proses pembentukan identitas nasional. Identitas ini kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya identitas sekunder yang lebih kompleks dan lebih spesifik. Kemudian, jenis kedua adalah identitas sekunder, yaitu identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas ini menjadi cerminan dari nilai, tujuan, dan pandangan yang disepakati oleh semua atau sebagian besar anggotanya, menjadikannya suatu yang relevan dan representatif bagi kelompok tersebut. Selanjutnya kita masuk pada think globally, act locally. Itu maksudnya adalah berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Nah, di sini ada unsur-unsur jati diri bangsa, yaitu suku bangsa, bahasa, dan budaya. Unsur-unsur identitas bangsa Indonesia sendiri terbagi menjadi 5, yaitu identitas fundamental atau ideal, yaitu Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa Undang-Undang Dasar 1945, Lambang Negara, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan. Yang ketiga adalah identitas religiositas, yaitu Indonesia pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Yang keempat, ada identitas sosiokultural, yaitu Indonesia pluralistik dalam suku dan budaya. Dan yang terakhir ada identitas alamiah, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia ada 10. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, ada lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang keempat, burung Garuda sebagai lambang negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedelapan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh atau yang terakhir, kebudayaan nasional. Identitas nasional ditegaskan sebagai komitmen konstitusional Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional yang berarti yang pertama, kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya.
Yang kedua, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Bangsa Indonesia, seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal bersama di wilayah Nusantara dari ujung barat atau Sabang sampai ujung timur atau Merauke yang memiliki kehendak dan karakter yang telah menjadi satu atau Soekarno. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan tempat tinggal, dan cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai bangsa. Faktor pembentuk identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor primordial, tetapi faktor historis. Lalu selanjutnya kita masuk kepada bagian NKRI, di mana yang kita tahu NKRI itu merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana NKRI ini adalah negara berkebangsaan modern, yang artinya negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dengan tekad membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Nah, selanjutnya masuk kepada proses terbentuknya negara Indonesia. Yang pertama adalah pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya yang terdapat dalam alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga penjajahan harus dihapuskan dari dunia agar bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaannya. Nah, yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ke dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna adanya penetapan dan penajaman penilaian yang dengan menunjukkan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Selanjutnya yang ketiga, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, yaitu antara dunia dan akhirat. Di situ terdapat motivasi spiritual, yang dimana motivasi spiritual itu adalah motivasi yang berkaitan dengan keagamaan. Lalu yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, undang-undang dasar negara, dan dasar negara yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana suatu pemerintahan negara Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah tertuang di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana bunyi alinea Undang-Undang Dasar alinea kedua yaitu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dan dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yang dimana dalam alinea keempat tersebut merumuskan tujuan negara, yaitu Indonesia memiliki tujuan yang pertama melindungi rakyat Indonesia dari ancaman negara lain, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang tercantum dalam kalimat untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalimat tersebutlah yang merupakan tujuan negara Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Selanjutnya, visi bangsa Indonesia, yang dimana terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. Yang dimana kalimat tersebut terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 pada tahun 2001 berjudul tentang visi Indonesia masa depan, yang menyatakan bahwa visi Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.